Oke, kembali lagi ya teman-teman ya. Jadi kita bahas lagi tentang bagaimana kita bisa mengukur performa dari storage kita, baik itu SSD, SSHD maupun juga HDD kita ya. Di sini saya merekomendasikan 3 aplikasi ya, yang mungkin teman-teman sudah familiar. Yang pertama itu adalah Crystal Disk Max. Jadi sebelum ini saya melakukan pengujian terhadap SSD saya, dan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut ya. Ini ada read dan write-nya sampai di atas 6,5 GB per second. Itu ya semiliar lah atau mirip-mirip dari klaimnya yang sampai 7.800 dan 6.800 ya. Untuk write-nya 6.800, untuk write-nya 7.800 kalau misalnya kita beli SSD yang dia tuh Gen 4, PCI Gen 4 lah ya. Ini klaimnya oke. Jadi kadang kalau kita ingin membeli hard disk bekas itu kita harus tahu dulu performanya itu bagaimana, dan salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah Crystal Disk Mark. Cuman kalau misalnya teman-teman itu beli beli bekas SSD ya, apalagi SSD itu kalau bisa minta video aja. Minta videonya aja. Takutnya kan kalau kita foto doang tuh bisa dimanipulasi ya. Lalu yang berikutnya itu yang bisa teman-teman pakai adalah kebanggaan kita itu HDD Sentinel ya. Ini saya pakai yang unregistered version atau versi trialnya atau demonya dan lain-lain. Intinya ini masih yang belum license, masih free. Nah, di sini tadi melihat ya bahwa SDC saya itu performanya 100%. Itu bisa dilihat dari Crystal Disk Mark yang dia tuh masih ngasih performa write dan write-nya itu masih margin errornya atau perselisih dari klaimnya itu ya kurang lebih ya masih kenceng banget 100%. Tapi kita lihat di health-nya ini jujur turun terus ya, turun terus. Dan penurunannya ini pasti akan terus terjadi gitu. Bisa kita lihat ya kalau C-nya ada 78% dan D saya itu 94%. Kenapa bisa begitu? Karena C ini sistem, saya sudah pakai SD selama kurang lebih 3 tahun. Dan D ini juga sebenarnya sama-sama 3 tahun, cuman bedanya kalau D itu kan dia itu paling cuma nyimpen kayak hasil coding saya, data-data yang memang nggak banyak write-write yang terjadi. Kalau misalnya C kan wajar, install game, buka game, aplikasi, buka ini, buka itu, ngeluarin ini, ngeluarin itu, sistem operasi, semua terjadi di sana. Jadi menurut saya ini hal yang cukup wajar ya, mengingat ini sih sudah berjalan selama 3 tahun gitu. Power on time di sini tuh artinya seberapa jam dia nyala ya, bukan berarti 187 hari kita baru pakainya kurang lebih setengah tahun, enggak. Ini totalnya ya setengah tahun tuh ada berapa jam dah gitu total pemakaiannya. Di sini juga ada estimated remain lifetime sekitar 3 tahun lagi. Tapi 3 tahun ini bukan berarti 2029 dia rusak. Ingat, nggak kayak gitu konsepnya. Dia dinyalakan selama ya anggaplah 1.000 hari itu udah berapa jam. Laptopnya nyala selama 1.000 hari dan itu selalu ada proses di sana, ada proses read, ada proses write. Itu mungkin health-nya bakal tanda tanya atau juga sudah mulai lemot banget gitu. Nah, kalau ini kan ada perbedaan lagi ya. Di sini 95 hari, padahal ini sama aja sebenarnya ya. Penggunaannya sama aja. Ketika saya nyalain yang C, yang D udah pasti ikut nyala. Hanya aja proses emang lebih banyak dan lebih besar itu jelas di C. Jadi mungkin ini perbedaan yang sebenarnya nggak terlalu harus diperhitungkan banget. Di sini kelihatan estimated remain lifetime-nya itu 1.000 hari dengan lifetime write 112 terabyte ya. Ini berarti kita sudah menulis selama 128 terabyte. Di sini juga kita bisa lihat temperatur, lalu juga smart di bagian smart ini. Nah, karena di bagian smart ini tuh kita juga bisa melihat ada bad sector ya. Cuma di sini karena dia SSD jadi nggak kelihatan bad sectornya. Dan kebanyakan untuk mengkelabui kesehatan, dia tuh bisa main-main juga di smartnya ini bisa diacak-acak nih. Jadi offsetnya itu bisa dinaikin dan dikurangin. Yang itu berpotensi ya untuk apa namanya memanipulasi angkanya dan biasa dipakai oleh penjual yang nakal. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli hard disk SSD ataupun SSHD, jangan minta foto, minta video aja. Ya bukan berarti video nggak bisa dimanipulasi, cuman dengan video paling nggak kita bisa melihat secara langsung apakah ini real atau enggak gitu. Jadi dari awal dibuka ya, ingat dari awal dibuka, bukan dah kebuka ya. Kalau dah kebuka takutnya di sini udah dimain-mainkan di offsetnya ini. Ada information juga ya, ini tidak harus banyak dipikirkan. Log disk perform ya, ini jangan terlalu dipikirkan. Nah, yang penting itu teman-teman lihat di overview-nya aja. Prioritasnya itu kita bisa tahu perform dan health-nya, dan juga kita bisa ngelihat bagaimana temperaturnya. Kadang temperaturnya agak penting ya. Kita lihat ya kalau misalnya di Samsung atau di C saya tuh
temperatur jauh lebih tinggi daripada yang di day. Oke, kita ke aplikasi berikutnya itulah Seagate. Yang punya Seagate. Nah, kalau Seagate ini kayaknya teman-teman udah familiar dengan namanya ya. Ini sebuah produk juga. Di sini kita bisa melihat hal yang mungkin mirip-mirip dengan Sentinel, yaitu adalah seperti sisanya berapa, live-nya berapa. Ini live ini kayaknya seperti health juga ya. TBW-nya berapa, statusnya gimana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya ada perbedaan data ya. Ada perbedaan data yaitu di lifetime rights. Bahwa kalau yang di Expect Gaming saya itu lifetime right itu 112 TB. Kalau di Seagate itu 123. Jadi ada perbedaan data di sini antara 112 dan 123. Yang dimana sebenarnya ini bagaimana sih drivers atau juga sistemnya itu mengenali proses yang terjadi. Itu yang memang disimpan langsung di memori yang ada di setiap storage yang kita miliki ya. Cuman yang sama di sini adalah itu ada live-nya ya. Live-nya sama aja. Karena memang live ini mungkin dia bisa mengukur langsung di saat itu juga tentang kesehatannya. Jadi kalau teman-teman itu beli hard disk, SSD atau storage lainnya, mungkin bisa dari dua aplikasi yang berbeda ya kan. Bisa lewat SeaTools dan juga lewat Sentinel ketika nanti mau beli dalam bentuk video tentu saja ya, supaya tidak ada manipulasi data ataupun juga intrik-intrik bohong-bohong sebagai sama buyer dan seller. Karena kalau saya sendiri ngelihat SSD dan HDD saya itu datanya sama, yaitu di health-nya, di live-nya ini ya. Ini kan live, ini kan datanya sama kayak health-nya ya. Jadi teman-teman itu bisa di sana, dan sini juga ada tes. Di sini sudah saya tes sebelumnya ya. Kalau kita lihat kecepatan untuk melakukan tesnya itu sebenarnya nggak terlalu lama di SSD. Saya belum mencoba di HDD. Mungkin akan jauh lebih lama untuk mencobanya di HDD ya, karena memang speednya akan beda. Di sini saya mencoba saya quick test aja biar nggak repot-repot banget, biar nggak lama-lama banget. Udah terlihat ya untuk beberapa detik sudah mencapai 26%. Menurut saya sih yang akan jadi kecepatan untuk melakukan proses quick testnya ini adalah kesehatannya nanti bagaimana, lalu juga emang kecepatannya berapa. Kalau saya kebetulan menggunakan Samsung, kalau nggak salah nih Evo berapa ya, 980 atau 970 gitu, dengan Gen 4 dengan kecepatannya itu sampai 7 GB dalam rate-nya. Kita bisa melihat sudah mencapai 58%, 63. Nah, yang di bawah ini sudah saya lakukan pengujian ya, dan resultnya tuh hanya seperti ini aja. Itu adalah bahwasannya nggak ada apapun ya. Biasanya kalau ada deskripsi kayak kerusakan, dia akan muncul juga di sini. Jadi ketika kita menjalankan di waktu tadi, dia akan muncul apa-apa aja sih yang jadi masalah di storage kita. Storage ini meliputi yang kita bisa kenal sekarang, ada SSD, HDD, SSHD, bisa flash disk juga disebut, floppy disk juga silahkan disebut. Cuman di era kayak sekarang, floppy disk sudah jarang banget, DVD juga udah jarang banget ya, DVD yang kaset bunder itu. Flash disk mungkin masih ada, flash mungkin masih ada. Di banyak orang yang masih pakai. Nah, di sini sama-sama aman ya, nggak banyak data yang disampaikan, artinya statusnya sama-sama oke. Jadi kalau teman-teman itu misalnya mau membeli yang bekas atau menjual deh supaya bayarnya tuh jauh lebih yakin, semakin yakin, itu bisa memberikan bukti-bukti video seperti ini ya kan. Karena di zaman sekarang tuh kita bisa lihat banyak banget ya HDD murah, SSD murah. Kalau SSD mungkin agak sulit mengingat harganya lagi naik. HDD itu kalau saya perhatikan di marketplace masih ada juga yang jual murah. Cuma kita nggak tahu nih murahnya karena apa. Mungkin juga base sektornya sangat tinggi, performanya udah hancur dan lain-lain. Dan kadang itu mereka nggak bisa dicek lagi. Jadi kita beli itu datanya bisa dicek nggak? Oh nggak, soalnya kan udah dilepas gitu kan. Kalau mau ngecek kan masukin lagi ke PC, masukin lagi ke laptop ya kan. Perlu software, perlu ini dan lain-lain. Apa harus misalnya perlu candy harddisk lah biar nggak usah bongkar-bongkar dan lain-lain. Ya hal-hal seperti itu tetap harus teman-teman lakukan. Nggak apa-apa repot, nggak apa-apa bayar agak lebih mahal, yang penting dapat yang terbaik. Kenapa? Teman-teman itu menyimpan data yang cuman rata-rata teman-teman yang punya. Beda kalau datanya itu game, beda kalau datanya itu software. Data game dan software hilang mah nggak apa-apa, tinggal download lagi. Tapi kalau itu foto, itu dokumen yang hanya teman-teman yang punya, itu bakal jadi kerugian secara psikologis tentunya ya. Karena emang ada kenangan di setiap data yang teman-teman punya. Karena saya masih punya dokumen sejak saya zaman SMA. Itu nggak saya hapus karena ada nilai psikolognya dan nilai kenangannya gitu. Tapi kalau data-data seperti software, hapus-hapus aja. Karena saya tinggal download lagi di websitenya.
Oke, semoga bisa membantu teman-teman dan semoga rekomendasinya bermanfaat dan juga teman-teman tidak mudah kejebak ataupun juga tidak mudah dirugikan ketika membeli produk yang berstatus barang second. Thank you teman-teman.